Hai, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nukleotida dan asam nukleat dan perannya sebagai molekul biologis di dalam sel. Mari kita pelajari lebih lanjut yuk. Asam nukleat pertama kali ditemukan oleh Friedrich Schmisser pada tahun 1869. Ia mengisolasi senyawa yang dikenal sebagai nuklein dari nukleus nanah. Nuklein mengandung komponen yang bersifat asam, sehingga kemudian disebut sebagai asam nukleat. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida, dan tiap nukleotida mengandung gula dengan 5 karbon, yaitu gula C5, atau kita kenal dengan gula ribosa untuk RNA, dan gula deoksiribosa untuk DNA. Basa nitrogen, baik itu adenin, timin, sitosin, guanin, dan urasil, serta gugus fosfat. Ini adalah gula pentosa penyusun dari suatu nukleotida yang terdiri atas 5 karbon yang ditandai dengan C1, C2, C3, C4, dan C5. Yang membedakan antara gula ribosa dan gula deoksiribosa terletak pada atom OH dan H yang terikat pada C2. Seperti kita lihat pada gula ribosa yang terikat pada C nomor 2 adalah gugus OH, sementara pada gula deoksiribosa sudah kehilangan atom oksigennya sehingga disebut gula deoksiribosa. Sementara ini adalah struktur basa nitrogen penyusun nukleotida. Dibagi menjadi 2 golongan, yaitu basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin yang memiliki ciri yaitu memiliki double ring. Sementara basa pirimidin memiliki single ring yang terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Dan ini adalah gugus fosfat penyusun nukleotida mulai dari monofosfat, difosfat, dan trifosfat yang umumnya menempel pada gugus hidroksil C5 dari gula ribosa atau gula deoksiribosa. Gugus fosfat inilah yang membuat nukleotida menjadi bermuatan negatif. Nukleosida adalah gabungan antara basa nitrogen dan gula ribosa atau deoksiribosa. Seperti kita lihat pada struktur ini, sitidin merupakan gabungan antara sitosin dengan gula ribosa, uridin adalah gabungan urasil dengan gula ribosa, adenosin gabungan antara adenin dengan gula ribosa, guanosin adalah gabungan antara guanin dengan gula ribosa, dan inosin merupakan gabungan antara hiposantin dengan gula ribosa. Terdapat 2 konformasi nukleosida berdasarkan pengikatan basa nitrogen dengan gula pentosa. Seperti kita lihat pada gambar ini adalah konformasi syn dan ini adalah konformasi anti. Basa nitrogen dan gula pentosa dihubungkan dengan ikatan glikosidik seperti ditunjukkan pada gambar ini. Sementara nukleotida tersusun atas basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nukleosida dapat berikatan dengan 1, 2, atau 3 gugus fosfat, sehingga disebut nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, dan nukleosida trifosfat, atau molekul ini kita sebut sebagai nukleotida. Berikut ini adalah beberapa contoh nukleotida bersama dengan penamaannya. Misalnya, adenosin 5 monofosfat, karena tersusun atas adenin, gula ribosa, dan 1 gugus fosfat. Gambar berikut menunjukkan pembentukan ADP dan ATP dengan adanya penambahan gugus fosfat. Seperti kita lihat, gugus fosfat ditambahkan dan terbentuk phosphoric anhydride linkage di mana terjadi pelepasan H2O, sehingga reaksi ini disebut sebagai dehydration synthesis. Transfer gugus fosforil dapat terjadi pada reaksi biokimia yang melibatkan nukleotida seperti kita lihat pada gambar berikut. Tata nama atau nomenklatur dari nukleosida dan nukleotida tersaji pada gambar berikut. Yang perlu Anda ingat, nukleosida adalah gabungan antara basa dengan gula, sementara nukleotida adalah basa, gula, dan gugus fosfat. Mari kita lihat penamaannya. Mulai dari adenin adalah nama basa nitrogen, nama nukleosidanya menjadi adenosin,
nukleotidanya menjadi adenosin 5 monofosfat atau AMP. Demikian pula misalnya urasil menjadi uridin dalam bentuk nukleosida, dan nukleotidanya adalah uridin 5 monofosfat atau UMP. Pada molekul DNA kita amati adenin menjadi nukleosidanya deoksiadenosin karena gula penyusunnya adalah deoksiribosa. Kemudian nukleotidanya menjadi deoksiadenosin 5 monofosfat atau DAMP. Demikian pula contoh lainnya, timin dalam bentuk nukleosida menjadi deoksitimidin dan dalam bentuk nukleotida menjadi deoksitimidin 5 monofosfat atau DTMP. Di dalam sel, nukleotida memiliki fungsi yang beragam, mulai membawa energi kimia untuk menghidrolisis ikatan asam anhidrat seperti ATP, berkombinasi dengan gugus lain membentuk suatu koenzim, contohnya adalah koenzim A. Kemudian dapat juga menjadi koenzim yang lain seperti nikotiamidin adenin dinukleotide atau NAD dan flavin adenin dinukleotide atau FAD. Selain itu, dapat digunakan pula sebagai sinyal spesifik di dalam sel. Contohnya adalah siklik AMP. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester antara ujung 5 dan ujung 3 atom karbon membentuk asam nukleat. Seperti kita lihat pada gambar berikut. Dalam suatu polimer asam nukleat, struktur gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen dapat kita lihat pada gambar berikut. Seperti kita lihat, gugus fosfat ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. Struktur gugus fosfat dengan gula pentosa membentuk suatu sugar phosphate backbone yang memberikan muatan negatif pada molekul asam nukleat. Sementara nukleosida antara gula pentosa dengan basa nitrogen strukturnya seperti gambar berikut. Semua nukleotida pada arah yang sama. Gugus fosfat berikatan dengan C yang ketiga dan kelima dari suatu molekul nukleosida. Seperti kita lihat pada gambar berikut. Kemudian basa nitrogen ditambahkan pada karbon pertama atau C1. Urutan basa nitrogen ini penting terhadap informasi genetik. Berikut ini adalah struktur dari DNA. Kita bisa melihat ini adalah ikatan fosfodiester, ini adalah gula deoksiribosa, karena kita lihat tidak ada molekul O pada C nomor 2, dan ini adalah struktur dari basa nitrogen penyusunnya. Sementara gambar ini adalah struktur RNA. Kita lihat ini adalah gugus fosfat yang membentuk ikatan fosfodiester, kemudian gula ribosa, dan basa nitrogen. DNA dan RNA memiliki struktur seperti pada gambar berikut. DNA memiliki struktur double helix atau beruntai ganda, sementara RNA memiliki struktur single helix atau beruntai tunggal. Untuk memudahkan pemahaman terhadap struktur asam nukleat, kita membaginya menjadi beberapa level. Yang pertama adalah struktur primer. Pada struktur primer, polimer asam nukleat merupakan polimer linier dengan arah ujung ke ujung. Ujung 5 aksen adalah ujung hidroksil atau fosfat yang menempel pada karbon ke-5 dari molekul gula. Sedangkan ujung 3 aksen adalah gugus hidroksil yang menempel pada karbon ke-3 dari molekul gula. Arah ini juga menunjukkan bahwa proses sintesis berlangsung dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Selain itu juga menyatakan bahwa nukleotida ditulis dan dipaja dari arah 5 ke 3. Sekuen linear dari nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester akan membentuk struktur primer dari asam nukleat, seperti pada gambar berikut. Pada RNA hanya terdapat 1 untai tunggal, sementara pada DNA ada 2 untai
Seperti kita lihat, posisi dari untai pertama dan kedua penyusun DNA saling berseberangan atau disebut sebagai antiparalel. Di sini adalah ujung 5 dan ini ujung 3 aksen, sementara sebaliknya ini ujung 5 aksen dan ini ujung 3 aksen. Era modern biologi molekuler dimulai tahun 1953 di mana saat Watson and Crick menemukan struktur double helix DNA. Pernyataan mereka didasarkan pada hasil analisis dari pola difraksi sinar X yang akhirnya dapat memudahkan pemahaman struktur DNA dan fungsinya sebagai materi genetik. Struktur model dari DNA yang dipublikasikan oleh Watson and Crick didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu hasil difraksi sinar X oleh Wilkins dan Franklin dan mekanisme pasangan basa yang ditemukan oleh Chargaff. Pada penelitiannya, Wilkins dan Franklin melakukan X-ray kristalography terhadap sampel kristal dari DNA. Sampel kristal dari DNA diberi sinar X, kemudian pola difraksinya ditangkap, dan hasilnya seperti gambar ini. Dari gambar ini kemudian dibuat suatu pola untuk mempelajari struktur DNA. Kalau kita amati satu persatu, tanda silang berwarna merah ini menunjukkan bahwa DNA dalam bentuk helix. Lalu, garis putus-putus ini menunjukkan jarak dari putaran DNA. Selain itu, jarak diameter dari pola difraksinya itu menunjukkan jarak putaran DNA yang sebesar 34 angstrom, dan titik-titik di tengah pola difraksi ini menunjukkan jarak antar nukleotida, yaitu sekitar 3,4 angstrom. Selain itu, struktur dari DNA yang dipublikasikan Watson and Crick didasarkan pada hasil penelitian Erwin Chargaff tahun 1940, di mana Chargaff mengumumkan tentang pola pembentukan pasangan basa antara adenin, guanin, sitosin, dan timin. Chargaff menemukan bahwa jumlah basa nitrogen, yaitu guanin dan sitosin, selalu jumlahnya seimbang, sementara timin dan adenin juga selalu seimbang. Hasil penelitiannya ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Selain itu, Chargaff juga membandingkan molar rasio dari beberapa basa nitrogen pada berbagai macam sumber sel. Seperti kita lihat bahwa rasio adenin terhadap timin selalu mendekati 1, demikian pula dengan guanin terhadap sitosin yang selalu juga mendekati 1, serta rasio antara purin dengan pirimidin yang juga selalu mendekati 1. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adenin selalu membuat pasangan basa dengan timin dan guanin selalu membuat pasangan basa dengan sitosin. Berdasarkan data Chargaff tersebut, Watson and Crick membuat pola antara dua pasangan basa tersebut, yaitu antara adenin dan timin dan sitosin dan guanin. Dari struktur model yang disampaikan oleh Watson and Crick, timin dan adenin membentuk dua ikatan hidrogen dengan jarak seperti yang digambarkan pada gambar ini. Sementara sitosin dan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen. Nukleotida saling berpasangan pada untai DNA seperti digambarkan pada gambar berikut. Ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin, yaitu antara AT dengan 2 ikatan hidrogen dan GC dengan 3 ikatan hidrogen, sangat berperan penting pada struktur dari DNA. Ini akan mempengaruhi kestabilan struktur dari DNA. Semakin banyak ikatan GC, maka semakin stabil struktur DNA tersebut karena memiliki 3 ikatan hidrogen. Sementara jika mayoritas penyusunnya adalah basa AT, maka lebih tidak stabil karena hanya terdiri dari 2 ikatan hidrogen. Hal ini dapat kita amati pada proses denaturasi DNA, yaitu proses terpisahnya untai satu dengan untai yang lain dari DNA. Pada basa yang mayoritas GC, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk memisahkan untai dibandingkan dengan mayoritas AT.
Demikian pula kita bisa menjumpai pada organisme termofil, maka kandungan gizi kontennya lebih tinggi dibandingkan pada organisme yang mesofil atau siklofil. Pada gambar berikut menunjukkan hubungan antara persen GC terhadap temperatur melting atau TM. Temperatur melting adalah suhu di mana 50% untai DNA telah terpisah. Seperti kita lihat pada grafik ini, semakin besar persen GC, maka TM-nya semakin tinggi. Artinya dibutuhkan suhu lebih tinggi untuk memisahkan untai DNA. Ketika DNA diberi paparan suhu tinggi, DNA bisa mengalami denaturasi, yaitu terlepasnya untai DNA dari untai yang lain, seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Namun, ketika suhu kembali diturunkan, DNA bisa kembali membentuk untai ganda. Proses ini disebut sebagai renaturasi. Proses renaturasi melalui dua tahapan. Tahapan pertama disebut nucleation, yang prosesnya berjalan lambat, di mana untai DNA mencari pasangan basanya. Setelah bertemu dengan pasangan basanya, proses yang kedua adalah zippering, di mana untai DNA kembali membentuk pasangan basa yang lengkap dan strukturnya kembali membentuk helix. Proses ini berjalan cepat. Selain itu, untai DNA dalam bentuk struktur yang saling berkomplement, di mana A selalu berikatan dengan T dan G selalu berikatan dengan C. Ini menjadi sistem yang sangat bagus, terutama ketika proses penggandaan atau replikasi DNA. Karena urutan atau sekuen basa nitrogen mengkode informasi yang sangat penting, maka proses penggandaan atau replikasi DNA harus dilakukan secara akurat. Mekanisme pasangan basa ini memungkinkan terjadinya proses penggandaan secara akurat. Nah, pada struktur sekunder ini kita bisa melihat bahwa struktur DNA merupakan double helix di mana untainya antiparalel. Artinya arahnya dari ujung 5-3 dan pada untai yang lain adalah ujung 3 ke 5. Setiap untai menjadi template bagi sintesis DNA yang baru. Pada struktur sekunder DNA ini kita lihat bahwa DNA helix memiliki lekukan yang berbeda. Lekukan yang dalam ini kita sebut sebagai major groove dan lekukan yang dangkal sebagai minor groove. Adanya major groove dan minor groove ini dipengaruhi oleh posisi interaksi antara kedua basa nitrogen yang menghasilkan sudut yang berbeda. Secara umum, pada struktur sekundernya, DNA memiliki 3 struktur, yaitu DNA dengan bentuk B, A, dan Z, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Umumnya, DNA pada bentuk B. Pada bentuk B, DNA biasanya pada kondisi dengan kelembapan yang tinggi. Strukturnya memiliki 10,5 nukleotida per putaran. Pada struktur bentuk B, jarak lipatan pada untai double helix berada pada jarak yang berbeda yang tadi disebut sebagai major groove dan minor groove. Namun, pada kelembapan yang rendah atau kadar garam yang tinggi, struktur B DNA berubah menjadi bentuk A dengan 11 nukleotida per putaran. Struktur ini juga terjadi pada RNA dan DNA helix atau RNA-RNA helix. Major groove menjadi lebih sempit dan dalam, sedangkan minor groove menjadi lebih lebar dan dangkal. Sementara, apabila molekul DNA pendek yang terdiri dari nukleotida purin dan pirimidin, terutama G dan C, memiliki konformasi left-handed, maka akan membentuk struktur Z-DNA. Struktur ini memiliki 12 pasangan basa per putaran. Mulanya bentuk Z diduga hanya ada pada kondisi in vitro, karena ditemukan hanya pada kondisi garam tinggi saja. Tetapi riset menunjukkan Z-DNA dapat menjadi stabil dalam kondisi fisiologis normal jika basa C mengalami metilasi menjadi 5-metilsitosin. Ini adalah gambar struktur A, B, dan Z-DNA jika dilihat dari penampang atas. Ini adalah struktur detail dari B-DNA yang umumnya dijumpai pada kondisi fisiologis. Seperti kita lihat, untai DNA merupakan right-handed double helix dengan untai antiparalel, di mana setiap putaran dari
Helix DNA panjangnya adalah 34 angstrom dengan jumlah nukleotida kurang lebih 10-10,5 pasangan basa per putaran. Konformasi double-stranded DNA dalam bentuk right-handed maupun left-handed sangat dipengaruhi oleh adanya ikatan glikosidik pada ikatan basa nitrogen pada J1 gula deoksiribosa. Terdapat dua konformasi ikatan glikosidik yaitu syn dan anti. Pada right-handed DNA, ikatan glikosidik selalu dalam konformasi anti. Sementara pada left-handed, konformasi anti dijumpai pada residu pirimidin, sementara konformasi syn pada residu purin. Selain itu juga ada pengaruh sugar puckering yang mempengaruhi konformasi dari struktur sekunder DNA. Seperti kita lihat pada konformasi A, sugar puckering pada posisi 3 aksen Indo, sementara pada konformasi B, sugar puckering pada C2 aksen Indo. Secara umum, perbedaan karakteristik antara 3 konformasi struktur sekunder DNA dapat tersaji pada tabel berikut. Pada struktur tersiernya, asam nukleat dapat terpelintir atau twist dan terlipat atau fold menjadi konformasi 3 dimensi yang distabilkan oleh adanya ikatan non-kovalen. Walaupun struktur primer DNA dan RNA mirip, namun bentuk konformasi 3 dimensinya sangat berbeda. Perbedaan struktur 3 dimensi ini sangat berhubungan erat dengan fungsi dari DNA maupun RNA. Ada dua bentuk umum struktur tersier DNA. Yang pertama, sirkuler. Banyak genomik DNA prokaryotik dan DNA virus adalah sirkuler. Molekul sirkuler DNA juga terdapat di mitokondria yang umumnya terdapat pada sel eukariotik dan kloroplas yang terdapat pada tanaman dan sel eukariotik uniseluler. Struktur kedua adalah supercoiled, di mana tiap dua untai molekul sirkuler DNA membentuk struktur yang berdekatan tanpa ujung. Pada gambar ini kita bisa melihat model sederhana bagaimana peran enzim DNA girase dari bakteri atau enzim topoisomerase 2 dalam pembentukan struktur supercoil DNA. Sementara pada struktur RNA, RNA memiliki beberapa jenis molekul, yaitu mRNA atau messenger RNA, transfer RNA atau tRNA, dan ribosomal RNA atau rRNA. mRNA adalah molekul RNA yang tersusun atas struktur primer, yaitu linier, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Sementara pada ribosomal RNA tersusun atas struktur sekunder RNA yang kompleks, yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Ada struktur menyerupai hairpin, ada struktur yang menyerupai loop. Sementara pada molekul tRNA kita bisa menjumpai adanya RNA-RNA helix seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jadi secara umum, struktur sekunder dan tersier dari RNA dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada struktur sekunder, RNA memiliki struktur seperti hairpin dan stem loop. Sedangkan pada struktur tersier, RNA memiliki struktur seperti pseudognode. Kita sudah mempelajari bagaimana struktur dari nukleotida dan nukleosida, serta perannya sebagai penyusun asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.